Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi say'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Shadaqallahu adzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab As-Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaybari wa nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iya kana Yang saya hormati Bapak Ibu Takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah. Doa nama itu adalah sebuah doa. Jadi mudah-mudahan kita yang berada dan selalu meramaikan masjid ini diberikan oleh Allah keikhlasan. Tidak ada niatan kita kecuali hanya libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah. Kita sholat jamaah subuh hanya mencari ridho Allah, nggak cari yang lain. Kita lanjutkan dengan taklim juga untuk mencari ridho Allah. Kita sedekah subuh juga demikian, dan amalan-amalan yang lain mudah-mudahan ya satu saat memang kadang-kadang niat itu berubah, kadang ikhlas betul ya, kadang kepingin didelok uang. Itulah fluktuasi keimanan manusia di dalam menghadapi kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya baca sebuah hadis di kitab Adabul Mufrad susunan yang disusun oleh Imam Bukhari. Beliau dalam satu babnya menjelaskan tentang permintaan agar kita ini menjadi orang yang baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu yang pertama harus diikhtiarkan, diikhtiari. Yang kedua, mohon kepada Allah agar kebaikan itu diberikan kepada kita. Ini ya. Kepingin bagus dalam ibadahnya kita, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ngaji. Ya apa carane sembahyang, ya apa carane ibadah, dan seterusnya. Jadi dalam hidup ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah itu ada dua. Ada wahbiyah, ada kasbiyah. Ada yang diberi oleh Allah, ada yang diminta.
Ini harus imbang, Pak. Kalau kita hanya minta tapi nggak ikhtiar, maka hasilnya nggak akan maksimal. Contoh kita, kalau kita ingin anak kita mempunyai akhlak yang bagus, di antaranya anak kita agar bisa membaca, mentadabburi Al-Quranul Karim, maka ikhtiarnya kemana? Di sekolah ning sekolah-sekolah Islam. Diupayakan, Pak. Walaupun saat ini sekolah-sekolah Islam itu berlomba-lomba untuk mahal-mahalan. Larang, Pak. Nggih, sekolah Islam itu saya gini, ya Allah. Terus anak wong Islam saya nggak mampu, ya apa? Maka Bapak Ibu sekalian juga ingin saya sampaikan, di Khairun Nas, di Nurul Hayat itu ada KB, TK, ada SD-nya, ya, dan ada SMA. SMA-nya pesantren di Gunung Anyar. Jadi nek panjenengan kemin mondokno putu anak yang SMA yang nggak jauh-jauh dari Panduko, salah satunya di Khairun Nas di Gunung Anyar. Itu ada anak-anak SMA kita. Alhamdulillah tahun kemarin 83% diterima di perguruan tinggi negeri. Sambil menghafal mereka, Pak. Jadi kepingin anak kita hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, akhlaknya baik, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Itu salah satu. Tapi misalkan, duit, ya sudah. Ke negeri aja, gimana? Ini termasuk nanti dari salah satu doa kita. Ya masukkan ke negeri, masukkan ke TPQ yang ada di sekitar kita, kan di sini ada TPQ kan ya. Masukkan sana, didik kalian panjenengan di rumah dan doakan. Maka Rasulullah menyampaikan ayyuk sirud doa, supaya memperbanyak doa. Di kitab Adabul Mufrad itu disampaikan ada 5 doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selalu banyak ya doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Monggo ya kepada Bapak Ibu mana yang mau diamalkan. Yang pertama, Allahumma inna as'aluka sihah. Ya Allah, saya minta supaya diberi kesehatan. Berarti Pak, sehat itu harus dimohonkan kepada Allah, karena yang memberi sehat itu Allah. Betapa banyaknya orang yang sehat tiba-tiba mati. Tidak ada apa-apa, Pak. Ya, hanya masuk angin, moro-moro gak ada. Ada kemarin tetangga tiba-tiba asam lambungnya naik, meninggal dunia, usia masih muda. Jadi kesehatan itu supaya kita minta kepada Allah, dan yang kedua ikhtiar, Pak. Doa saja nggak cukup. Dongo, ya Allah, Allahumma inni as'aluka sihha. Tapi mangani bebek, mangani kikil, mangani seafood, ya jelas nggak bisa sehat, Pak. Ya. Jadi ini harus paralel antara usaha dan doa. Pun berarti panjenengan yang diminta pertama sehat. Mahal, Pak, sehat niku. Mahal sekali. Bisa ngaji seperti ini karena panjenengan kali kula sehat. Pun. Wa nas'al Allahumma as'aluka sihhah wal iffah. Iffah itu adalah kesucian diri. Ya. Supaya kita diberi oleh Allah, dijaga oleh Allah agar diri kita ini suci, Pak. Karena apa? Kalau kalian panjenengan ini yuladu alal fitrah, dilahirkan oleh ibu kita
dalam keadaan suci. Allahumma inna nas'alukal iffah, supaya hati ini gak cenderung berbuat maksiat, supaya hati ini terjaga dari sifat zalim, kesewenang-wenangan. Dan yang ketiga, wal amanah, supaya kita diberi keamanahan. Amanah itu adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Napa kewajiban kula kalian panjenengan urip ten donya niki? Ibadah nggih. Maka haknya Allah itu supaya kita beribadah. Salat itu adalah amanah. Nek panjenengan melaksanakan salat subuh berjamaah ini berarti memenuhi amanah kepada Allah. Baca Quran itu juga memenuhi amanah kepada Allah. Bayar zakat itu memenuhi amanah kepada Allah. Menunaikan ibadah haji bagi yang sudah mampu itu juga amanah kepada Allah. Di samping itu amanah juga kepada sesama manusia. Panjenengan biyen nikah di hadapan mertua kita, ya, qabiltu nikahaha wa taswijaha dan seterusnya, itu amanah, Pak. Maka jaga amanah istri, anak, keluarga dan lain sebagainya. Wal amanah wa husnul khuluq. Nah ini ternyata akhlak yang baik itu, Pak, supaya kita minta kepada Allah. Nggak cukup disekolahkan, nggak cukup diajari, tapi juga kita mohon kepada Allah agar kita, anak-anak kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang akhlaknya bagus. Waridho bil qadar, dan nopo ridho terhadap ketentuanipun Gusti Allah. Seneng ridho, susah ridho. Oleh bahagiake karena bisnis mendapatkan keuntungan, ridho, mesti ridho nggih. Oleh bahati, oleh nopo niku, oleh tunjangan, oleh bonus, asli jenengan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aja alhamdulillah saja, Pak. Karena alhamdulillah itu ada bil qalbi, ada bil lisan, ada bil af'al. Terima kasih hati kita, ya Allah, bersyukur panjenengan paringi sehat, ya Allah, bersyukur paringi tambahan rezeki, ya Allah, bersyukur anak saya lulus kuliahnya, ngambil spesialis, lulus juga, bersyukur. Alhamdulillah bil af'al, dengan juga perbuatan. Nek oleh bonus akeh, ya jangan lupa untuk nopo sedekah, untuk membantu orang lain, saudara kita, keluarga kita, dan jangan lupa juga bawa infak yang sebaik-baiknya ke Masjid Al-Ikhlas. Niki kalau mboten dipeseni, Pak, mboten nggih, mboten enten sponsor. Cuma ini kan memang ajakan. Nek panjenengan sedekah nggih, karena ajakan yang saya sampaikan, saya juga dapat pahalanya. Nah, niku enake mubalik niku, tapi ojo cuma ngongkon tok, kudu ngekek contoh ya, sami mawon nggih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat kebaikan, dapat bonus, ridho kita. Tapi ketika dapat musibah, kudu ridho juga. Nggih. Kudu ridho panjenengan. Anak loro, bojo loro, ditinggal mati bojo, harus ridho, Pak. Cilik-cilikan mawon deh. Mungkin misalnya nopo niki soto nopo kok rawon.
Napa Pak Nur? Soto. Soto, delok piring akeh nggih. Delok piring konco, lho kok akeh yo wae. Lah pekku kok nek telu. Jenengan kudu rido, Pak. Bahwa itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ojo. Oh, boy iki sing ngatur iwak iku kok gak adil ngene ya. Itulah ridho bil qadar. Elek-elek cilik-cilikan mawon ngeten niku, Pak. Nggih. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Irsadul Ibad. Saat ini kita akan membahas tentang sedekah sunnah. Sedekah nggih. Nek zakat niku wajib, nek napa niku nek sedekah niku sunnah. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Wonten Al-Qur'an beberapa kali sudah saya sampaikan. Orang yang akan meninggal itu Bapak Ibu sekalian di dalam hatinya, di dalam pikirannya selama masih belum dicabut nyawanya oleh Allah. Niku ngeten ngucape Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa akum minas sholihin. Ya Allah, jenengan tunda nopo mati niki. Wis pun ten mriki wis ero panggonane tempatnya kembalinya dia itu tahu dia ke neraka atau surga karena hijab untuk itu ketika ruh kita berada di tenggorokan itu dibuka hijab itu oleh Allah. Makanya ada orang yang mati dengan tersenyum, ada orang yang mati ketakutan. Nah, di antaranya dia minta ditangguhkan. Aku tak dadi wong apik. Fa asaddaqo, saya akan sedekah. Karena apa, Pak? Karena melihat betapa besarnya pahala, fadilah orang yang bersedekah. Ini bab ini kita mari Bapak Ibu sekalian kita ambil hikmahnya bahwa sedekah itu sangat penting. Zakat niku wajib, tapi sedekah itu juga sangat dianjurkan karena banyak hal-hal yang positif yang dijanjikan oleh Allah maupun yang dijanjikan oleh Rasulullah. Wa qala Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar rawahu Tabrani. As-saddaqu ini kalimat perintah untuk semua orang. Wawunya di situ wawu jamak. Kenapa? Karena fa inna sadaqata sesungguhnya sedekah itu fikakukum minan nar akan melepaskan kamu dari siksaan api neraka. Ini yang kita minta berulang kali, ya Pak. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Nah, dongo ikhtiare nopo? Ikhtiarnya sedekah. An Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking pentinge saking napa nggih urgensinya sedekah niku ittaqun nar wedya nang neraka. Takutlah kamu, hati-hatilah kamu dengan siksaan api neraka. Jangan sampai kita masuk, naudzubillahi min dzalik.
Pak, saya ini nggak bisa, nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya yang mau kita sodakohkan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, walau bisyikki tamrotin, sekalipun separuh buah kurma. Ini kan nemen ta, menunjukkan Rasulullah itu paham, ono wong sing gak duwe apa-apa niku wonten, Pak. Miskin betul, fakir betul. Tapi mbek Rasulullah, karena pentingnya sedekah itu, maka kon sedekah masya mbek separuh kurma. Masya mbek gedang goreng paru edang misalnya. Niki ate buka, gak ono sing arep digawe buka, cuma ono gedang goreng sitok. Terus ono wong njaluk. Yang ngemis ngeten niku. Pak, saya sehari belum makan, Pak. Ya wis iki separo edang, aku ya poso arep buka. Ini Pak, sampai seperti itu, Pak. Pentingnya sedekah. Jadi enggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah. Niki saking kondisi nemene nggih. Ya ibaratnya seperti ini duwe gedang goreng sitok, separuh dipangan dhewe, separuh sedekahno. Lah nek gak duwe niki luwih nemen meneh. Jadi Rasulullah itu sampai menyampaikan nek gak duwe separuh kurma ini kan nemen ta isan. Fa illam tajidu, kalau enggak punya lagi, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Ketemu konco, assalamualaikum, mbek mesem, ya apa cak kabari, ya apa putra-putrane sampean, muga-muga sehat kabeh, muga-muga barokah. Kalimatin thayyibah. Ya. Nggak bisa kita bersedekah dengan finansial, maka dengan kalimat yang baik. Dan ini bisa, sangat bisa kita lakukan. Fabi kalimatin thayyibah. Ya apa kabari bojo sampean sehat ta? Wingi kabari mari opnamo. Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, muga-muga terus sehat cak yo. Ini kan orang seneng. Jadi setiap ketemu orang kita sedekah dengan kalimatin thayyibah. Ya itu misalkan kita datang salaman, sehat Pak ya, moga-moga sehat. Itu kalimatin thayyibah Pak. Itu pun sedekah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u mitatassu, rawahul qada'i. Nggih. Memberikan sedekah tamna'u mitatassu, dapat mencegah meninggal su'ul khotimah. Istimewa Pak nggih sedekah. Wah, ojo medhit-medhit nggih, pun medhit-medhit. Maka itu termasuk di doa kita. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka siha wal iffah wal amanah wa husnul khuluq. Nah, loman niku kan akhlak yang baik. Maka nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah berikan saya menjadi orang yang akhlaknya baik, loman, nggih, gampang nulung wong, gampang sedekah, itu akhlak yang baik. Maka minta kepada Allah. An Ibnu Umar qala inna sadaqah, ini perkataan sahabat ya, yang mengatakan sahabat ya bagus, ya kita amalkan Pak. Inna sadaqata, sesungguhnya sedekah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan panasnya siksaan kubur.
Jelas di alam barzah itu ada dua, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Naudzubillahi min dzalik. Sedekah itu bisa memadamkan api yang ada di alam kubur. Wa innama yastadillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi rawahu Tabrani. Sesungguhnya orang yang bersedekah itu kelak di akhirat dia akan mendapatkan perlindungan, Pak. Ya, di padang mahsyar yang sedemikian rupa panasnya, Allah akan memayungi kita dengan sedekah yang kita berikan. Wong kabeh kepanasan, wong kabeh ngelak, panjenengan karena ahli sedekah maka tidak nopo mboten kepanasan. Man at'ama an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'ama akhahul muslim syahwatahu harramallahu 'alan nar rawahul Baihaqi. Nah, ini Pak, saya membaca hadis ini terus ingat orang tua kita itu kalau bancaan. Nek bancaan niku tumpeng. Itu kan iwake kata macam ini. Nek tempe goreng, ono rempah, ono ayam panggang, ono tahu, ono macam-macam wa ala alihi wasahbi ajmain. Nah, itu ternyata mengamalkan hadis ini, Pak. Barang siapa man at'ama akhahul muslim sahwatahu, barang siapa yang memberikan makanan kepada saudaranya, makanan apa sing disenengi saudaranya itu tadi. Kan lah kita ini kan macam-macam kesenengannya. Ono sing seneng gule, ono sate, ono soto, ono rawon, ono pecel, macam-macam, Pak. Ono tempe goreng senengane, ono tahu goreng. Makanya orang tua kita itu nek tumpengan isine macam-macam. Iki misale iki aku gak seneng tempe goreng, aku tak tahu godok ae misal. Nah, orang yang mengambil ini seneng, Pak, dengan sedekah kita. Nah, niki harramallahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan dirinya dari siksaan api neraka. Jangan diremehkan, Pak. Jangan diremehkan. Mosok ngono ae iso terhindar dari siksa neraka. Lah nek Gusti Allah menjanjikan seperti itu pasti akan diwujudkan. Wong wau niku mawon napa? Sedekah mbek separuh kurma ae dianjurkan kalau enggak punya. Apa meneh niki? Nah, dadi nek sedekah panjenengan bancaan niku iwake sing akeh. Nggih. Ono ayam goreng, ono pegedel. Terus tibae enten iki senenganku iki. Lah, dengan kita menyenangkan kepada teman kita, kepada saudara kita sesama muslim, kita akan dijaga oleh Allah dari siksaan api neraka. Nggih. Sore tempe ae iso lho. Wong ngekeki ngombe asu niku lho iso nggarai mlebu surga. Sing ngekeki ngombe asu niku tiyang nakal, tiyang wedok nakal. Jadi Bapak Ibu sekalian, masuknya kita ke dalam surga bukan hanya semata-mata banyaknya dan besarnya ibadah dan amal yang kita lakukan, tapi itu juga tergantung rahmatipun Gusti Allah. Ono kitmir niku mlebu surga. Gak tahu sembahyang, Mbak, mboten tahu ibadah, gak tahu wadus, jenenge kitmir.
Mboten tau mlebu masjid, nek adik mlebu masjid digurak mbek wong. Asune Ashabul Kahfi. Endi ana asu sembayang. Tapi dia dimasukkan ke surga oleh Allah. Rahmatipun Gusti Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan amalan-amalan yang ini. Jadi ternyata orang tua kita itu paham Pak filosofinya. Cuma kadang-kadang gak iso nerangno nang anake. Wis pokoke ngekek contoh nek tumpengan iwake maceme sing akeh. Tibake ini hadisnya. Jadi nek panjenengan nek tumpengan iwake maceme sing akeh, nggih. Tahu goreng separuh, tempe goreng separuh, pokoknya akeh. Nah, pun. Berarti nek sarapan niki berarti kudu napa? Gadek puling kok ditawakno kabeh ono macam-macam, njaluk macam-macam kangelan Pak Nur nggih. Wis pokoke ketika ada, nah itu tadi hadisnya ridho bil qadar, ridho terhadap apa yang disuguhkan. Nek dikek soto aja takon rawon. Niku jenenge gak ridho mbek ketentuanipun Gusti Allah. Tadi malam Pak Nur dan istri masak itu pun ditakdirakan kali Gusti Allah. Masak nopo? Itu takdir Allah. Nah, nek panjenengan disuguhi engko, lah kok ngene. Nah, jenengan termasuk tidak menerima terhadap ketentuanipun Gusti Allah. Aja adik protes, nggih. Kayak pecel ya dipangan pecel, kayak sate gitu kan sate niku nggih. Pun. Man at'ama akhahul hubza hatta yusbi'ahu wa saqahu minal ma' hatta yurwiyahu ba'adallahu minan nar sab'a khanadik kulla khandakin sab'u mi'ati amir rawahun Nasa'i wal Hakim. Man at'ama barang siapa nguwai panganan akhahu kepada saudaranya al-hubza roti. Nggih, roti. Ten mriki misale bubur. Ten Arab niku kan mboten enten bubur, nek roti, makane bahasanya barang siapa sing ngekeki roti. Ten Arab mboten enten gulai kacang ijo, maka sing dicontoh mriki roti. Hatta yusbi'ahu sehingga membikinnya kenyang, dikei roti nggih, terus gawe warke dulure niku wau. Wasaqahu terus ditambahi dikasih minum, Pak. Gak cuma dikei roti tok, nek dikei roti tok kesereten niki nggih. Mangkane dikei banyu. Ya Allah, hadis niku luar biasa nggih Rasulullah niku. Hatta yurwiyahu sehingga dia seger warek. Mangan roti misalnya wis entek loro ta telu sereten Pak. Terus ayo ini Pak, oh terus dibukaken kali jenengan nggih. Ya, iki ngombene sampean kan ketokane kesereten. Nah, ya apa ngene bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger Pak. Nah niki contone nggih. Jadi ngasih roti plus ngombene seneng wong. Oleh apa sih? Ba'adallahu minan nar, akan menjauhkan Allah kepadanya dari siksaan api neraka sab'a khanadik 7 parit. Jadi nggih. Misalnya mriki neraka niki diadang-adangi dengan 7 parit. Nah, parite niku mboten got cilik ngeten niku. Nggih. Kullu khandakin sab'u mi'ati amir, setiap parit itu sekitar 700 tahun perjalanan. Allah. Berarti waduh, teko neraka niku waduh. Wong situ ae perjalanane 700.000 tahun. Lah nek 700.000 ping 7.
Sampai nitung piyambak. Allah niku nggih Pak nggih. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anna yatasaddaqar rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bidirhamin khairum min ayyatasaddaqa bi mi'ati inda mautih, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban. La ayyatasaddaqar rajul, hendaklah orang itu bersedekah. Kapan sedekahnya? Fi hayatihi, waktu uripe, Pak. Wa sihhatihi, dan waktu sehat. Jadi hidup sehat seperti kula kalian panjenengan saat ini, itu adalah saat yang bagus untuk bersedekah. Ojo nek wis arep mati, wis loro-loron baru iki sedekahno ben aku waras, iki kekno masjid aku ben didongakno. Nggih mboten napa-napa sae, cuma lebih afdol kalau waktu sehat sedekah. Khairun min ayyatasaddaqa bi mi'ati inda mauti. Sungguh lebih baik daripada bersedekah 100 dirham perbandingannya mau sak dirham waktu sehat, nggih, waktu urip, dibandingkan dengan 100 dirham itu lebih bagus yang 1 dirham, Pak. Luwe apik meneh 100 dirham waktu sehat. Nah niku. Jadi, orang yang mau mati, mau meninggal itu kan dalam keadaan nopo nggih berat, Pak, susah gitu. Dadi ne wis engko yo tanahku sing kono wakofno. Ono kekno. Nah, durung mari ngomong wis mati disikan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mumpung sehat, mumpung masih hidup, mumpung belum nyawa ini nggih, ruh ini dicabut oleh Allah, mari kita perbanyak sedekah. Karena perbedaannya 100 banding 1. Niki. Laula qala Abu Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula annal masakin yakdibuna ma aflaha man raddahum. Niki Pak napa semacam ancaman. Laula annal masakina, seandainya orang-orang miskin itu tidak bohong. Nah, tiang sing jaluk-jaluk niku mboten bohong, Pak. Saniki kan lagi bujuke nggih. Pak, saya belum makan 3 hari, padahal mari sarapan. Pak, anak saya ini sakit, padahal ya cuma digendong tok. Ini seandainya orang-orang yang minta-minta itu memang itu keadaannya, jadi nggak bojo, panjen jaluk, nggak bojo, dan tidak dijadikan profesi. Jadi dia minta sesuai kebutuhan. Hari ini saya harus makan 3 kali, bisa aku tak jaluk, sing ping pisan, nah engko meneng nanti lagi, misalkan seperti itu. Jadi nggak sebagai profesi, Pak. Maaflah man raddahum, tidak akan bahagia orang yang menolak permintaan orang yang peminta-minta itu, asal wonge jujur. Terus ya napa wong akeh sing gak jujur, ya wis dikeki ae. Iku urusannya dia dengan Allah. Ya, yang penting kita bersedekah kepada mereka. Nggih pun kata-kata
Lebih baik diberikan ke masjid kalau nominalnya besar dibandingkan dengan diberikan kepada orang yang minta-minta. Sudah kasih 2.000 cukup, atau diberikan kepada keluarga kita. Niki wonten. Wa qala Salman radhiyallahu an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal masakin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu bernilai 1 saja. Wa ya 'ala dzirrahim sintani shadaqatun wasilatun. Bersedekah kepada famili itu termasuk dapat 2. Siji sedekah, sing kedua silaturahmi. Makanya dalam Al-Qur'an supaya kita berikan sedekah kita kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, Pak. Berikan kepada mereka. Karena di situ ada 2 keutamaan, yaitu bersedekah dan menyambung silaturahim. Jenengan sedekah ke masjid misalkan di sini. Sementara saudara panjenengan di desa butuh. Krungu nek anake loro, bojone opname, terus panjenengan ya sik masjid engko kapan meneh iki tak kekno dulurku sing membutuhkan, maka panjenengan dapat 2 keutamaan, sedekah dengan silaturahim. Nah, terakhir Pak, qala Ibnu Hibban, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara rahasia bisa memadamkan kemarahan Allah. Jadi sedekah rahasia sakniki sangat memungkinkan, Pak. Sedekah rahasia ndak diketahui oleh siapapun. Napa carane? Transfer. Dugi griya jenengan simpen niku napa rekeningi masjid niku. Menang-menang alhamdulillah rezeki transfer. Kan di situ enggak disampaikan. Enggak usah jenengan terus kirim tanda transfere. Saya alhamdulillah sudah transfer untuk masjid, mboten usah, nggih. Karena apa? Sedekah yang rahasia itu akan dapat menghalangi napa? Kemarahan Allah. Wasilaturrahim tazidu fil umur. Ini pun umum nggih. Silaturahim itu nambah berkahnya usia, baik itu kualitas maupun kuantitas. Wa fi'lul ma'ruf baqiya masari as-su, ya, dan mengerjakan kebaikan bisa memelihara dari mati dalam keadaan jelek. Salat jamaah subuh, dilanjutkan ngaji, mungkin salat duhur jamaah, itu bisa mencegah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya umpamanya soboy masjid, subuh jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, isya jamaah, subuh jamaah meneh. Insya Allah wafatnya di masjid nanti, Pak. Nggih, jenengan kepingin dah wafat nang masjidnya? Ya kepingin, Pak. Sinten sing mboten kepingin? Senden ngeten terus moro-moro wis ka ono, alhamdulillah. Langsung tangi. Mboten, Pak. Tahu kan enak nggih. Ngrungokno ngene senden terus mek Gusti Allah merintahno malaikat Israel iku jupun wong nang Al-Ikhlas iku. Alhamdulillah wafat dalam keadaan husnul khotimah, Pak. Ya. Siapa yang enggak ingin seperti itu? Demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu untuk nggih, monggo.
Nggih. 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 Di Ramadan. Nggih. Pertanyaan yang bagus. Mirip dengan itu mengenai zakat mal. Setahu saya zakat mal itu kan tidak harus di bulan Ramadan menyalurkannya. Itu kan kalau itu sudah memenuhi nisabnya, Ya. apapun itu. Nggih. Cuma masalahnya kan biasanya zakat mal itu kan menyalurkannya itu pada bulan Ramadan karena ada panitia zakat, biasanya kan gitu. Nah, itu similar dengan zakat Ramadan itu apakah penyaluran zakat mal itu juga harus dihabiskan Di bulan Ramadan. Nggih. Sampun? Baik. Yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang makanya beramal di bulan Ramadan nggih. Apakah ini takmir berkewajiban harus menghabiskan di bulan Ramadan? Tergantung akad. Makanya kalau akadnya ini untuk takjil, maka malam hari raya harus habis. Nggih, karena untuk takjil akadnya terbatas. Janji ini pancen gawe buko. Kecuali panjenengan buat berbuka puasa di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Siji meneh. Makanya akad itu tergantung kita. Makanya saya juga di masjid saya sampaikan ke teman-teman, ojo gawe takjil tok, sampean harus wajib. Iya nek atik duwe puluhan juta bagaimana, kan harus habis. Ditukokno gedang goreng kabeh misalnya. Lebih baik diberikan untuk takjil dan operasional masjid. Ono saldone bisa dipakai masjid. Timbang kabeh ditukokno es cawo kabeh, Pak. Bareng terakhir je ono duit 10 juta. Iki kudu entek iki malam ini. Karena itu akad terbatas, maka buatlah, wong itu kita kok Pak yang ngatur kok Pak. Pokoknya diumumkan bahwa dana takjil ini di samping untuk takjil dipergunakan misalkan sahur bersama, buka bersama, dan kalau ada saldo dipakai untuk kepentingan masjid. Ya, tergantung kita. Yang kedua, nopo? Wis ngene iki suwon. Oh, zakat. Kaleng. Ya tinggal begini Pak, kaleng itu kebiasaannya digunakan untuk apa? Kalau diumumkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk Jumat kali ini kalengnya akan dipergunakan untuk misalkan menyumbang saudara kita yang sakit, yang saat ini opname misalkan. Harus itu diberikan akad Pak, tergantung akadnya. Nek misalnya kaleng itu dipakai untuk operasional masjid, tulis ya aja. Nah itu menjadi akad Pak. Jadi kaleng itu ditulisi untuk operasional masjid atau dikasih pengumuman bahwa kaleng itu untuk operasional masjid. Gitu ya Pak. Kok kita ini jadi turun tidak puas ya?
Gimana Bu? Akan dibuat sesi tersendiri untuk membahas perkara itu. Mohon maaf. Oh nggih, baik. Akan dibuat sesi sendiri selak adem niku. Boten polane apa? Atik nggih waktune entek, nggih. Terus yang kedua, zakat mal itu lebih fleksibel dibandingkan dengan zakat fitrah. Pembagiannya, tasarrufnya bisa setelah Ramadan. Tidak, nah, karena memang orang-orang itu kan panitia zakat fitrah dan mal, sehingga orang itu zakat mal mesti Ramadan. Tidak apa-apa, tapi harus memenuhi persyaratan tadi. Hartanya itu sudah setahun, milkutam, harta yang milik sepenuhnya. Kalau belum ya berarti walaupun Ramadan dia belum wajib, Pak. Itu nggih. Wah, iki bel sarapan nih nggih. Pun mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Nggih, mudah-mudahan masjid kita selalu terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'ifwah wal amanah wa husnul khuluq war ridha bil qadar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.